Kerto 2021. Pada pagi hari ini kami akan melanjutkan diskusi. Tadi Dr. Heri sudah menyampaikan tentang terapi diabetes, dan pada pagi hari ini kami merefresh informasi tentang tata laksana pasien hipertensi, terutama pada pasien hipertensi dengan diabetes, terkait optimize dari per endocrine based treatment for hypertension patient. Slide. Ya, kita tahu bahwa hipertensi ini menjadi problem yang masih belum terselesaikan dengan tuntas, di mana angkanya masih sangat tinggi, baik morbiditas dan mortalitasnya. Kemudian juga 1 dari 3 dewasa ini tuh tidak menyadari bahwa dirinya telah terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kemudian juga 33% ini meskipun sudah mendapatkan terapi, ternyata target untuk tekanan darahnya ternyata masih belum tercapai. Slide. Ya, dari Riskersdas 2018 bahwa ada satu kenaikan prevalensi terkait hipertensi di Indonesia, di mana angkanya dari 25,8% ini di tahun 2013 naik menjadi 34,1%. Dan dari 78%-nya itu adalah hipertensi yang tidak terkontrol. Slide. Ya, kita tahu bahwa hipertensi ini sangat kompleks komplikasinya, di mana dari ujung kepala sampai ujung kaki komplikasi ini bisa terjadi. Bisa terjadi stroke atau TIA, kemudian retinopati, hipertensi, kemudian juga bisa menyebabkan komplikasi ke kardiak, dan juga komplikasi ke renal failure, dan juga vaskuler perifer. Slide. Ya, ini adalah terkait hipertensi yang dikaitkan dengan faktor risiko CVD atau ASCVD risk, di mana kita harus tahu karena itu berhubungan dengan risiko nantinya ke depan prognosis pasien kita dan juga terkait pengobatannya. Di mana bisa kita lihat di sini kalau dengan gula darah yang high normal, artinya di batas normal tinggi, semakin tinggi risikonya tentunya semakin besar untuk risiko terjadi ASCVD-nya. Termasuk juga pada derajat hipertensi yang grade 3, tentunya akan terjadi risiko high sampai very high risk untuk terkait ASCVD. Slide. Ya, ini adalah target di mana kita harus menyampaikan semua pasien kita terkait target terapi. Begitu juga dengan hipertensi. Pada beberapa kondisi terkait usia, kita bisa lihat bahwa usia 18 sampai 65 tahunnya hipertensi yang dengan komorbid diabetes, kemudian mungkin diabetic kidney disease, kemudian CAD dan juga stroke, ini targetnya adalah dengan sistoliknya adalah kurang dari 120 dan untuk diastoliknya adalah kurang dari 70. Sedangkan usia yang lebih tinggi atau 65 sampai 79 tahun, ini targetnya lebih tinggi, di mana sistoliknya antara 130 sampai 140. Sedangkan usia lebih dari 80, targetnya tetap sama, dan juga target ini tentunya akan dievaluasi selama 3 bulan. Slide. Ya, ini bahwa satu guideline yang terbaru ISH 2020 bahwa dalam memberikan satu terapi hipertensi ini tentunya kita harus melakukan monitoring yang ketat, dan juga evaluasi terkait treatmentnya ditentukan dengan derajat hipertensinya. Dan pada umumnya pada kondisi yang sudah stabil kita bisa melakukan evaluasinya sampai 3 bulan. Slide. Ya, bagaimana dengan single pill combination? Jadi apakah kalau kita memberikan terapi hipertensi ini mana yang lebih baik? Kita memberikan dengan satu obat dengan kombinasi, artinya satu mengandung 2 jenis obat, ataukah cukup dengan memberikan banyak jenis obat hipertensi tapi dengan dosis yang mungkin lebih tinggi? Mana yang lebih baik? Nanti kita akan bahas. Slide. Ya, di sini ada penelitian yang pada tahun 2018 dan juga pada tahun 2020 bisa kita lihat di sini bahwa rekomendasinya memang untuk ACE inhibitor dan juga ARB atau ARB itu pada lini pertama hipertensi itu menjadi pilihan yang dapat dikombinasikan dengan CCB atau dengan diuretik. Kemudian juga pada step yang lebih tinggi, artinya hipertensi yang derajat yang lebih berat,
pemberian kombinasi ACE inhibitor atau ARB ini bisa dikombinasi dengan spironolakton dengan sisi PIM maupun diuretik. Slide. Ya, terkait pada Perkeni 2020 bahwa obat antihipertensi pada pasien diabetes ada beberapa pilihan. Jadi ACE inhibitors, kemudian ARB, kemudian antagonis kalsium, kemudian beta blocker dengan dosis rendah maupun diuretik dengan dosis rendah. Tetapi di sini disebutkan bahwa memang di banyak penelitian juga disampaikan baik ACE inhibitor ini maupun ARB ini bisa digunakan pada pasien diabetes dengan hipertensi dan ternyata mempunyai cardiovascular benefit yang sangat tinggi. Dengan pemberian ASB atau ARB dengan dosis maksimum ternyata dapat ditoleransi sebagai pilihan pertama. Dengan pasien didapatkan ada albuminuria. Kemudian kombinasi ACE inhibitor ini ternyata juga bisa memperbaiki kardiovaskuler dan juga kombinasi ACE inhibitor ini ditekankan bahwa tidak boleh dikombinasi dengan ARB. Diuretik dosis rendah jangka panjang tidak terbukti memperburuk dari toleransi glukosanya dan juga pada saat kondisi tekanan darah ini sudah mencapai targetnya bisa diturunkan dosisnya secara bertahap. Pada usia lanjut atau geriatri, kita berikan dengan go slow dan start slow. Slide. Ya, rekomendasi ACE inhibitor ini sangat ditoleransi dengan baik ataukah tidak, kita bisa lihat di sini. Pada penelitian yang dilakukan oleh William pada tahun 2018 bahwa hipertensi ini ACE inhibitor ternyata mempunyai rekomendasi untuk semua kondisi dibandingkan dengan ARB. Ya, hipertensi, diabetes, kemudian dengan kardiovaskuler, kemudian post myocard infarct, kemudian baik STEMI maupun yang non STEMI dan juga heart failure. Slide. Ya, ini adalah satu data yang kita bisa melihat bahwa sebenarnya dengan penggunaan single pill combination ini ternyata jauh memberikan efikasi 5 kali lebih baik dibandingkan memberikan dengan dosis yang terbagi, artinya 2 macam obat dibandingkan dengan satu yang mengandung 2 obat atau single pill combination. Di mana dengan satu obat ada 30%, kemudian menggunakan 40% itu adalah dengan 2 kombinasi obat dan juga lebih dari 3 obat sebanyak 30%. Slide. Ya, ini membandingkan terkait monoterapi dan juga kombinasi terapi yang dilihat pada cardiovascular event-nya, kemudian pada kondisi heart failure dan juga cardiovascular disease, kemudian ischemic heart disease dan juga kematiannya. Yang secara signifikan dengan P-nya kurang dari 0,001 ternyata signifikan bahwa untuk proteksi dengan fixed dose combination dengan 2 obat ini ternyata mempunyai superioritas yang lebih tinggi terkait secara signifikan menurunkan risiko hospitalized dan juga cardiovascular event. Dan di follow up selama 3 bulan ternyata kombinasi ini mempunyai efikasi yang lebih superior dibandingkan dengan inisial monoterapi. Slide. Ya, single pill combination ini pada adequate target pada hipertensi di mana terkait untuk 24 jam monitoring blood glucose-nya, ternyata dengan pemberian long acting SPC ini ternyata semuanya bisa tercapai, baik secara 24 jam terkontrol, tolerabilitasnya juga baik, kemudian compliance-nya juga lebih baik, dan risiko menurunkan kardiovaskulernya pun lebih baik. Kemudian juga terkait underuse antihipertensi drug ini memberikan ternyata juga akan secara klinis bisa memberikan outcome yang negatif dan terkait juga risiko side effect-nya ini yang tentunya juga perlu dipertimbangkan terkait pada pemberian obat antihipertensi. Slide. Ya. Oke, bagaimana dengan rasionalitasnya ini ACE inhibitor perindopril ini terkait pada treatment hipertensi? Slide. Ya,
Kita tahu bahwa inhibitor ini mempunyai satu mekanisme kerja yang sangat baik, di mana dia akan berperan memblok di angiotensinogen dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, dan dia juga mempunyai efek terhadap bradykinin, di mana bradykinin efek ini terkait nanti nitrit oxide dan juga prostaglandin produk terkait vasodilatasi efek sebagai antifibrosis dan juga antiinflamasi, anti-ROS dan antitrombosit. Sedangkan untuk ARB ini dia kaitannya dengan antitromboksan 1 dan 2 yang efeknya adalah berkebalikan dengan efek dari bradykinin. Slide. Ya, ini satu meta-analisis yang menunjukkan bahwa inhibitor ini secara konsisten dan signifikan itu benefitnya lebih superior terkait untuk menurunkan risiko mortalitas pada pasien yang dibandingkan dengan penggunaan ARB, di mana tampak pada gambar ini bahwa memang pada kasus hipertensi, diabetes, CAD, high risk, ASCVD-nya dan juga post myocard infarct ini ternyata mortalitasnya secara signifikan lebih rendah. Slide. Ya. Meta-analisis juga yang dilakukan oleh Prof. Ferrari ya terkait penggunaan ACE inhibitor ini dan juga dibandingkan pada penggunaan ARB ini dilakukan pada sangat banyak sampelnya, yaitu 158.998 yang diberikan dengan ACE inhibitor dan kelompok yang kedua dengan ARB, di mana hasilnya adalah ACE inhibitor ini memberikan satu efek penurunan dari semua kausa mortality, kemudian juga menurunkan mortalitas yang disebabkan oleh kardiovaskuler, dan pada penggunaan ARB ini ternyata tidak mempunyai efek terkait untuk penurunan dari risiko mortalitasnya. Monggo slide. Ya, bagaimana dengan evidence base-nya untuk perindopril ini? Slide. Ya, bisa dilihat di sini dibandingkan terkait untuk systolic blood pressure dan juga target diastolic blood pressure-nya, di mana kelompok ini diberikan dengan single pill combination perindopril yang dikombinasi dengan amlodipine yang secara signifikan bisa dilihat di sini selama 60 hari ini ternyata penurunan tekanan darahnya sangat signifikan, semakin meningkat. Ya, slide. 3 menit lagi, dokter. Terima kasih Dr. Rupi. Nah, ini banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan terkait inhibitor perindopril ini, di mana memang benefitnya sangat tinggi terkait mortalitas dan juga penurunan blood pressure. Ada Europe, kemudian HIFAT, kemudian ASCOT, Advance, Progress, dan juga Preami yang juga meneliti terkait efikasi ACE inhibitor ini, terutama perindopril pada cardiovascular risk. Slide. Ya, ini target organ protection dan penurunan mortality-nya. Slide. Bahwa penurunannya hampir 24% untuk kardiovaskuler mortality risk-nya. Kemudian slide. Renal impairment juga punya efek kurang lebih 15%, kemudian juga memperbaiki untuk terkait peripheral arterial disease, menurunkan risiko stroke, dan juga new onset of diabetes. Ini adalah penelitian dari ESCAT pada tahun 2005. Slide. Ya, perindopril juga secara signifikan menurunkan risiko kardiovaskular event ini. Pada ASCOT di sini kombinasi perindopril dengan amlodipine yang dibandingkan dengan atenolol maupun dengan kombinasi thiazid dari 19.267 pasien ini ternyata juga signifikan sekali 24% menurunkan cardiovascular mortality. Kemudian penelitian ASCOT Legacy juga sama dengan sampel 8.580, ini juga untuk terkait kematian karena stroke pun juga cukup signifikan 29% menurunkannya. Dan untuk penelitian Euro CCP di mana perindopril dikombinasi dengan CCP dan dibandingkan placebo yang dikombinasi dengan CCP ternyata juga 46% menurunkan total mortality-nya. Slide. Ya, ini yang kami sampaikan bahwa perindopril kombinasi amlodipine ini secara signifikan dia hampir 87 sampai 100% ya, dan untuk amlodipine 50% sampai 100% dapat mengkontrol selama 24 jam. Slide. Ya, dan kombinasi SPC perindopril amlodipine ini juga
juga menjadi satu hal yang perlu kita perhatikan di sini bahwa kurang lebih 55% dari penelitian Simmons 2017 ini ternyata menurunkan mortality rate-nya untuk terkait cardiovascular disease. Primary outcome-nya yang diikuti selama 12 bulan dan ternyata 34%-nya untuk single pill combination dan 57% dengan dua obat yang digunakan ini secara discontinue terapinya ternyata memberikan satu efek yang cukup besar yang diikuti selama 42 bulan ya dibandingkan dengan penggunaannya dengan penggunaan dengan obat sulfanside. Ya, ini safety dan tolerabilitas terkait optimalisasi penggunaan kombinasi perindopril dan amlodipin ini yang berhubungan dengan lower incident untuk peripheral edema, di mana yang kita sering khawatirkan penggunaan CCP untuk amlodipin ini sering menyebabkan retensi natrium yang menyebabkan UDEM. Dan juga kekhawatiran terkait efek ACE inhibitor ini menyebabkan batuk, di mana perindopril ini dari penelitian juga sudah dikuatkan bahwa kekhawatiran itu tidak terbukti. Termasuk juga ketika dikombinasi dengan amlodipin. Slide. Ya, sebagai take home message-nya bahwa hipertensi ini menjadi satu kausa yang kematian yang cukup besar, hampir 60% itu tidak terkontrol. Kemudian juga target penurunan tekanan darah ini diharapkan bisa terkontrol sampai 24 jam yang memproteksi terkait komplikasi pada target organnya. Kemudian terkait juga guideline, rekomendasinya inisial terapi dengan dual combination ini atau single pill combination ini menjadi pilihan yang sangat baik. Meta-analisis yang sudah kami sampaikan tadi secara signifikan dan benefit yang sangat tinggi untuk menurunkan semua penyebab mortalitas. Dan juga terkait single pill combination ini ternyata juga bisa cepat atau mencapai target untuk tekanan darah yang terkontrol. Kemudian juga memberikan proteksi organ, dan juga meningkatkan compliance dan minimal efek samping yang dikhawatirkan tadi, UDEM maupun efek samping batuk. Dan ini juga memproteksi terkait efektivitasnya untuk mortality kardiovaskuler dan juga tolerabilitasnya yang cukup baik. Slide, terima kasih. Demikian semoga bermanfaat. Kami kembalikan kepada Dr. Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Dr. Eva atas presentasi materinya yang cukup lengkap. Ya. Baik, menginjak ke sesi berikutnya adalah diskusi, meskipun sudah ada tanda terbatas waktu ya. Mungkin kita bisa berikan 1-2 kesempatan untuk para peserta untuk bertanya. Mungkin slide dari panitia untuk pertanyaan. Baik, kepada Dr. Heri ini ya, dari Dr. Aya, tentang letter generation sulfonylurea. Apakah aman penggunaan obat ini pada pasien usia lanjut, dan pada kondisi seperti apa sebaiknya pasien tersebut tidak menggunakan? Mungkin langsung dijawab saja Dr. Heri ya, mungkin secara singkat, silakan dok. Ya, baik, terima kasih Dr. Robi. Dan terima kasih Dr. Aya atas pertanyaannya. Jadi, apakah obat ini aman untuk pasien-pasien dengan usia lanjut? Ya, kalau dikatakan secara singkat, jawabannya aman, ya, masih bisa. Tentu dalam hal ini, tentu kita harus mengingat kondisi-kondisi pada pasien tersebut, ya. Tetap case by case juga kita harus melihat, ya. Jadi masih bisa digunakan apabila orang tua atau geriatris tidak ada penyakit komorbid yang lain, maunya pemberat atau komplikasi yang lain. Tapi pada situasi-situasi di mana ada komorbid yang lain, tentu di sini harus kita lakukan satu monitoring, ya. Kita lakukan adjusting dose kalau perlu, ya. Contohnya pada kasus-kasus dengan intake atau asupan makanan yang sangat minimal, ya, pada pasien. Nah, ini tentu ini juga tetap bagaimanapun juga sulfonylurea itu adalah preparat yang paling kuat caranya dibandingkan dengan ohu-ohu yang lain, sehingga tetap di sini kita harus melakukan monitoring yang baik, ya. Terus selain itu pada kasus-kasus dengan ginjal, ya, ginjal yang end stage renal disease, tentu di sini
kita harus hati-hati dalam memberikan obat-obat sulfonylurea apapun. Tentu kita mulai dengan dosis kecil, ya. Kita melihat hariannya bagaimana evaluasi monitoring glukosanya, tapi selama itu baik kita bisa berikan. Dan tentunya prinsipnya kalau ada satu keadaan-keadaan yang memberikan risiko dia terjadi satu hipoglikemi, sebaiknya kita memberikan dengan dosis kecil dahulu. Ya, meskipun dari data-data tadi disimpulkan bahwa risiko hipoglikemi di sini pasien-pasien itu kecil. Demikian, Dr. Robi. Ya. Baik, saya rasa sangat jelas sekali ya, Dokter, tadi terkait dengan indikasi dan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan pada pemberian glikasid MR ini. Mungkin pertanyaan berikutnya. Oke, masih di Dr. Heri ya, pada pasien dengan menggunakan sulfonylurea jenis lama ya. Ini bagaimana switchingnya terkait mungkin dengan dosis atau frekuensi pemberiannya. Mungkin silakan Dr. Heri. Terima kasih atas pertanyaan Dr. Kenny. Jadi berkaitan dengan switching, apakah bisa digunakan? Bisa, prinsipnya bisa saja dulu bisa. Dan bagaimana mengenai penyesuaian dosis dalam hal ini, memang sekali lagi kita harus memperhatikan mengenai situasi glycemic control pasien tersebut, ya. Kalau memang glycemic controlnya itu salah satunya contoh memang belum baik, ya, apakah itu dengan preparat sulfonylurea yang lain atau terjadi satu keadaan efek samping seperti hipoglikemi yang besar umpamanya, atau situasi-situasi lain yang memang memberikan satu profit keuntungan, contoh pada pasien-pasien dengan kardiovaskuler, ya. Preparat glikasid MR ini mempunyai efek antioksidan, ya, yang sangat menguntungkan pada situasi-situasi kasus kardiovaskular event. Jadi ini bisa menjadi satu pilihan, ya, pada situasi kasus tersebut. Nah, terus yang berikutnya mengenai switching, apakah ada satu penyesuaian dosis? Tentu dalam hal ini kita juga kembali lagi melihat hasil dari kontrol glikemik pasien tersebut, ya. Kita bisa memulai kalau memang umpamanya kondisinya stabil, bagus, kita boleh memulai dengan dosis mau yang MR 30 atau 60 dengan melihat situasi pasien, ya. Makan minumnya juga baik, ya, kondisi metabolik atau tidak ada dekompensasi metabolik yang lain tidak ada, terus kita monitoring dengan baik, itu bisa kita lakukan, silahkan. Tapi dari pengalaman juga dari studi juga menyatakan bahwa penggunaan modified release ini sangat sangat nyaman sebenarnya. Apabila memang dibutuhkan harus dibagi, ya, itu sangat memungkinkan. Dan ini berbeda dengan golongan yang extended release karena ini dengan teknologi yang sangat unik sehingga partikelnya itu sangat kecil, ya, mikro, ya. Jadi apabila mau dibagi dua pun dia tetap nanti mempunyai efek lepas rilisnya itu tetap lambat, ya. Ini yang menguntungkan sehingga dan dari sisi afinitas terhadap KIR, ya, KIR subunit KIR 62 namanya, itu juga afinitasnya itu bisa seperti bisa berkaitan, nanti juga bisa lepas, jadi tidak akan terus-menerus, ya, afinitasnya tidak begitu kuat sekali sehingga risiko hipoglikeminya menjadi lebih ringan dibandingkan dengan sulfonylurea yang lain. Saya kira demikian, Dr. Robi. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Heri. Sebelum waktu selesai, ini satu pertanyaan mungkin ke Dr. Eva, ya, tentang isu penggunaan ACE inhibitor, ya, untuk kejadian CA paru, ya, ini 2018 kemarin sempat ramai juga, ya, dalam waktu 5 tahun. Ya, mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan Dr. Eva terkait dengan isu ini. Ya, terima kasih Dr. Robi. Jadi memang di jurnal juga sedang ramai ya dok terkait isu ini, penggunaan ACE inhibitor berpotensi dikatakan bisa meningkatkan risiko terjadinya untuk CA paru. Tetapi beberapa jurnal yang sempat kami baca
terkait juga ACE inhibitor ini ternyata itu juga terbukti faktornya bukan hanya penggunaan ACE inhibitor saja. Jadi ada banyak faktor terkait juga ada beberapa pengaruh genetik gen tertentu, kemudian juga perokok, kemudian polutan udara dan sebagainya ini yang ternyata juga tidak bisa dikontrol dalam penelitian itu menjadi satu penyebab yang menyebabkan bahwa ACE inhibitor ini adalah menjadi satu faktor utama yang bisa menyebabkan risiko terjadi CA paru. Dan perindopril ini menurut saya untuk ACE inhibitor yang diteliti pada jurnal yang saya baca itu memang masih belum banyak dok untuk ACE inhibitor perindopril ini. Jadi mungkin kita ikuti penelitiannya ya dok, tapi sampai sejauh ini beberapa pasien yang kita temui masih belum ada ya dok untuk terkait prevalensi itu yang mungkin dengan perkembangan ilmu nanti kita akan ikuti, tapi yang jelas perindopril ini memang dikatakan tetap aman dan juga bisa digunakan sebagai pilihan untuk obat hipertensi kita. Dan ACE inhibitor kan jenisnya ada beberapa ya dok. Iya. Ada beberapa macam. Jadi di penelitian itu ada yang menggunakan dengan ACE inhibitor yang jenis captopril, ada ramipril, dan memang untuk perindopril ini kami belum menemukannya dok terkait penggunaannya 5 tahun tadi. Jadi mungkin kita ikuti saja untuk update untuk di jurnal ini dan juga di Indonesia tentunya ya dok terkait apa isu yang ada ini. Terima kasih Dr. Robi. Baik, terima kasih Dr. Eva. Ya. Jadi beberapa studi sudah mendeklar ya terkait dengan keterbatasan dari penelitian-penelitian yang disampaikan juga. Jadi tidak perlu khawatir terutama dengan penggunaan dari perindopril ini. Baik, karena waktu, mohon izin untuk bisa memberikan sedikit highlight yang disampaikan oleh Dr. Heri tadi bahwa glycemic control ini masih tetap menjadi prioritas utama untuk pasien diabetes, terutama yang terkait dengan risiko komplikasi. Penggunaan glikasid atau glikasid MR terutama ini memperbaiki secara umum baik kontrol glikemik, kemudian safety terhadap hipoglikeminya dan juga mengurangi risiko-risiko komplikasi dari pasien-pasien diabetes. Dan ini terbukti dari studi-studi real world yang memberikan informasi kepada kita bahwa glikasid MR ini sangat aman dan memperbaiki kontrol glikemik dengan sangat baik. Begitu juga penggunaannya pada Ramadan, di mana studi di Ramadan ini juga terbukti bahwa pasien dengan penggunaan glikasid MR ini sangat aman dengan risiko hipoglikemi yang relatif rendah. Begitu juga untuk topik hipertensi yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Eva, di mana kontrol tekanan darah ini diharapkan atau dianjurkan adalah dengan kondisi stabil dari 24 jam. Kemudian guideline terutama penggunaan ACE inhibitor perindopril ini sudah menjadi pilihan-pilihan yang utama terutama pada pasien-pasien dengan komorbid yang lain terutama terkait dengan metabolic disease. Dan secara meta-analisis bahwa perindopril ini signifikan memperbaiki kontrol tekanan darah dan menurunkan all-cause mortality. Sekali lagi, single pill kombinasi perindopril dan amlodipin ini memperbaiki secara efektif blood pressure dan juga mengurangi atau menekan cardiovascular mortality. Baik, saya rasa mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada PT Server yang sudah memberikan waktu dan tempat pada siang hari ini untuk kita berdiskusi dan saya kembalikan. Terima kasih kepada Dr. Heri dan Dr. Eva. Terima kasih Dr. Robi. Ya, sehat selalu dokter. Ya. Terima kasih Dr. Robi, Dr. Eva, semuanya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih kepada Dr. M. Rofiqul Ihsan, SPPD KMD MKes Finasim, yang telah memoderatori acara Paralel